Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Di minggu raya ini, kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Menyadari betapa besar kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi terang bagi hidup kami, yang memimpin kami untuk lebih dekat kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengurapan agar yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, lindungilah kami dari tengah keramaian dan riuk-riuk pikuk hidup kami. Kami datang mencari ketenangan dan jawaban dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat buat kita semua untuk menjalani kehidupan baru ini. Adapun khotbah kita di minggu ini tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menggerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Segala jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dalam semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
yang menjadi teman Simon. Karena kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di minggu ini adalah dipanggil menjadi penjala manusia. Dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mendengar kata-kata yang berkata bahwa setiap orang memiliki panggilan hidupnya. Setiap orang memiliki panggilan hidupnya. Dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin merasa seperti kita tidak tahu apa panggilan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, hari ini melalui perikop ini yang akan kita baca dari Injil Lukas 5 ayat 1-11, dan kita akan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita bahwa kita akan diajak untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu yang luar biasanya? Kita menjadi penjala manusia. Sehingga Bapak Ibu, di dalam teks perikop ini ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Di dalam Lukas 5 ayat 1-3, ini hal yang pertama kita pelajari adalah panggilan yang tidak terduga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah panggilan yang tidak terduga. Pada bagian pertama ini kita melihat bagaimana Yesus yang sedang mengajar orang banyak di pantai dan kemudian melihat 2 perahu yang sedang terparkir di tepi danau. Perahu itu memiliki banyak para nelayan yang sedang membersihkan jala mereka setelah semalam penuh dengan usaha mereka yang sia-sia. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yesus meminta Simon. Kenapa tidak yang lain? Kenapa Simon? Ya. Untuk mengarahkan perahunya di tengah danau agar ia bisa mengajar orang banyak dengan leluasa. Dan pada titik ini, kita bisa melihat bahwa Yesus menyapa kehidupan Simon dengan cara yang tidak terduga. Ia datang dalam kehidupan orang yang mungkin sudah lelah dan putus asa. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mendapatkan ikan. Seperti para penelayan yang tidak mendapatkan ikan semalaman. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan seringkali datang dalam hidup kita pada saat yang tidak kita duga. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, justru di saat itulah Tuhan dapat memanggil kita untuk ada tujuan yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Ya, amin, sungguh luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua dalam perikop ini di Lukas 5 ayat 4-7 adalah panggilan untuk percaya dan melangkah. Setelah Yesus selesai mengajar, dia memberikan perintah kepada Simon. Untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Meskipun Simon merasa bahwa itu tidak mungkin. Karena mereka sudah mencoba semalaman tanpa hasil yang didapatkan mereka. Tetapi Bapak Ibu, dengan panggilan Simon dan dia percaya untuk melangkah, dia tetap mengikuti perintah Yesus
karena Engkau yang menyuruhnya. Aku akan menebarkan jalaku, kata Simon. Di sini kita belajar tentang iman dan ketaatan. Mungkin kita juga pernah merasa bahwa usaha kita selalu yang kita perbuat sudah sia-sia. Bahwa kita tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Namun Bapak Ibu, panggilan Tuhan memanggil kita untuk melangkah, untuk percaya, untuk mengikutinya. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan dan melangkah dalam iman kita, hasil yang tak terduga bisa terjadi seperti yang dialami Simon yang menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa. Luar biasa kan Bapak Ibu yang terkasih? Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam Lukas 5 ayat 1 ayat 8 sampai 10 ya. Yang ketiga ini yang kita pelajari adalah panggilan yang mengubah hidup. Panggilan yang mengubah hidup. Ketika Simon melihat mujizat yang terjadi, dia terkejut dan merasa tidak layak aku berada di hadapanmu, Yesus. Namun Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang kamu akan menangkap manusia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya dia bisa mampu menangkap ikan yang banyak, tetapi menangkap manusia. Maksudnya Bapak Ibu yang terkasih, panggilan Yesus kepada Simon bukan hanya sebuah ajakan untuk mengikutinya, tetapi juga sebuah perubahan yang hidupnya total. Simon yang sebelumnya adalah seorang nelayan, kini dipanggil menjadi penjala manusia. Panggilan Yesus ini untuk menjadi penjala manusia. Bukan hanya panggilan untuk mengajak orang percaya, tetapi juga panggilan untuk mengubah hidup kita. Seperti Simon, kita mungkin merasa tidak layak. Ya. Mungkin kita merasa kita lemah. Mungkin kita merasa orang berdosa. Namun Yesus memanggil hidup kita bukan karena kita orang yang sempurna, tetapi karena kasih-Nya yang besar dan karena Dia ingin memakai kita untuk tujuan yang lebih besar. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah yang keempat. Dalam perikop ini Lukas 5 ayat 11 adalah panggilan yang memerlukan tanggapan. Panggilan yang memerlukan tanggapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui Simon bersama dengan rekan-rekannya akhirnya meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Ini adalah langkah yang penuh dengan pengorbanan. Mereka meninggalkan pekerjaan dan kehidupan yang sudah dikenal demi mengikuti panggilan Tuhan yang baru. Panggilan untuk menjadi penjala manusia bukanlah panggilan yang mudah Bapak Ibu. Tetapi itu adalah panggilan yang memerlukan tanggapan yang serius. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kenyamanan kita, untuk mengikuti dengan sepenuhnya hati kita. Tuhan memanggil kita. Dan kita harus mampu meninggalkan bagaimana kenyamanan kita, bagaimana cita-cita kita, bagaimana hobi kita, bagaimana impian kita sebelumnya. Tetapi Tuhan memberikan hal yang luar biasa ketika kita mengikutinya. Ada contoh di dalam kehidupan kita, bagaimana panggilan itu. Seorang pengusaha muda yang baru memulai bisnisnya.
Namun setelah beberapa bulan merasa usahanya hampir bangkrut karena penjualannya yang sangat rendah. Dia merasa bahwa segala usaha-usahanya sia-sia dan mulai kehilangan harapan. Namun dia merenung dan dia mendengarkan suara Tuhan melalui seseorang teman yang mengajak dia untuk lebih berserah dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan bisnisnya. Meskipun dia ragu, dia mengikuti nasihatnya tersebut dan berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dia merenungkan dan berdoa. Perlahan-lahan Bapak Ibu, bisnisnya mulai berkembang kembali, bahkan mendapat peluang yang baru yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang menjadi relevansinya Bapak Ibu? Ya, terlebih dalam Lukas 5, ya, Simon dan teman-temannya telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil. Mereka merasa kelelahan dan putus asa. Namun ketika Yesus memberikan perintah untuk menebarkan jala sekali lagi, mereka percaya dan mengikutinya. Meski hasilnya tidak pasti, panggilan ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan melangkah dalam iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun keadaan kita tak tampak tidak ada harapan, tapi Tuhan mampu menjawab hasil yang luar biasa. Meskipun kita merasa usaha kita itu sia-sia. Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi kesimpulan di dalam firman ini? Panggilan untuk menjadi penjala manusia bukan hanya untuk para rasul dan pendeta, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Panggilan ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik di tempat kerja kita, baik di sekolah, baik keluarga, baik komunitas kita. Tuhan memanggil kita untuk melangkah dalam iman dan meninggalkan apa yang menghalangi kita. Dan menjadi saksi Kristus yang membawa orang kepadanya. Apapun yang menjadi latar belakang kita atau kekurangan kita, Tuhan dapat menggunakan kita untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaannya, karena dengan Tuhan semua hal mungkin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih, melalui kisah panggilan Simon Petrus, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil setiap kami menjadi penjala manusia. Engkau memanggil kami untuk meninggalkan kenyamanan kami, untuk melangkah dalam iman dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Tuhan, bimbinglah kami setiap langkah hidup kami, agar kami dapat menjadi alat-Mu untuk membawa terang kepada orang lain. Kami memohon agar kehidupan kami tidak hanya berfokus pada diri kami sendiri, tetapi kami juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami yang membutuhkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu dengan penuh iman dan harapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.